Alhamdulillah kemarin mulai batu saya juara 2 di event Pasundan keempat. Dia sendiri ini sebetulnya bukan skuad utama lah intinya, tapi akhirnya dia bisa mampu membuktikan lah. Kalau menurut saya katurangkan perlu, cuman bagi sebagian orang kadang itu yang disepelekan. Let's go! Jangan lupa subscribe. Perkenalkan, nama saya Amin MSF. Orang-orang biasa panggil Kak Jamin. Alhamdulillah kemarin mulai batu saya juara 2 di event Pasundan keempat. Ceritanya waktu itu saya ke Pasundan itu awalnya niat utamanya cuma silaturahmi. Karena ada burung waktu itu berancang kawat yang murai batu satunya, saya buat sebagai istilahnya andalan lah. Tapi ternyata nyampe sana kita kurang hoki, karena di perjalanan airnya tadi tumpah, kita nggak tahu. Mulai dari Malang sampai Bandung itu dia nggak minum sama sekali. Akhirnya dia dehidrasi, sempat drop. Akhirnya cuman saya turunkan di kelas 2 juta. Waktu itu sebelahan sama pelor kalau tidak salah. Cuman kerja 30%. Akhirnya karena kita sudah ada tiket yang 5 juta dan 3 juta, daripada menurunkan berjangkau tadi, akhirnya saya sebagai gambling lah istilahnya, menurunkan maskot ini. Maskot ini awalnya adalah burung hasil ternakan kita sendiri dengan pejantan Garuda Sakti. Maskot ini sendiri terhitung masih, kalau menurut saya masih belum mapan. Dari segi umur, dari segi pengalaman dia sangat minim sekali. Maskot ini sekitar umur hampir 3 tahun. Dia sendiri ini sebetulnya bukan skuad utama lah intinya, tapi alhamdulillah ya karena hoki ya, akhirnya dia bisa mampu membuktikan lah. Makanya dinamakan maskot tadi itu awalnya dari situ gitu. Sebelumnya masih belum ada nama. Waktu juara itu baru kita terpikir maskot. Kalau menurut saya burung yang dilayak sebagai gaco itu banyak kriterianya. Pertama dari materi, terus pengalaman dia di lapangan. Burung bagus di rumah belum tentu dia bisa menjadi jago di lapangan, karena itu faktor lapangan tadi itu sangat penting dan sangat menentukan sekali. Materi burung itu tiap burung berbeda-beda, dari irama lagu, dari tonjolan, dari itu beda-beda. Kalau istimewanya maskot ini, dia tipenya kadang roll tembak, kadang dia keluar tembakan aja. Yang sering keluar itu biasanya cungko isiannya di sini kan ada itu cak cungko betina, terus kapas tembak. Saya punya kapas tembak tadi lumayan lah isiannya, jadi nggak seperti kapas tembak lainnya. Pasti kalau dia keluar cucak cungkok betinanya pasti itu disambung. Kalau menurut saya gini, kalau burung di lapangan itu istilahnya waktu nembak ada juri yang jalan terus dia menoleh lagi ke belakang, pasti ada suatu hal yang bikin menarik juri itu tadi. Sebenarnya burungnya mas saya ini banyak sekali, cuman saya istilahnya kepincut sama maskot ini karena pertama dia anakan
anakan yang istilahnya hidup lah dari Garuda Sakti. Garuda Sakti sendiri menurut saya itu legenda saya di Murai Batu ya, menjadi suatu ikon hubungan batin lah istilahnya, karena sempat dulu ngawal juara sana sini tadi. Setelah Garuda Sakti ditangkar, performanya dia sudah turun, akhirnya kita tangkar ya, akhirnya inilah sebagai reinkarnasinya Garuda Sakti tadi. Burung ini mempunyai kelebihan dia mental, karena dari kecil, dari dia menetas itu diloloh dengan indukannya sendiri. Kalau menurut saya katuranggan perlu, cuman bagi sebagian orang kadang itu yang disepelekan. Sebetulnya katuranggan itu nomor satu, karena kita tidak tahu materi burung ini seperti apa di lapangan. Jadi yang sebagai acuan pertama adalah keturangan. Keturangan seperti, kalau menurut saya burung spekter itu bukan karena burung tadi posturnya atletis atau gimana. Burung itu harus proporsional antara dari paruh, kepala, mata, kaki sampai ekor pun istilahnya harus proporsional. Seperti maskot ini udah dia, mengapa saya bilang reinkarnasi Garuda Sakti, karena ciri-ciri spesifiknya persis seperti Garuda Sakti. Kaki hitam, matanya lebar, paruhnya tebal. Nah, kalau ekornya Garuda Sakti memang sekian. Kalau menurut saya kriteria istilahnya pakem ya tadi itu sangat penting sekali. Irama lagu, terus volume ataupun power dan speed sendiri itu sangat penting sekali. Tapi menurut saya paling penting itu irama lagu. Power itu juga penting. Yang penting harus terdengar lah istilahnya. Tapi kalau irama lagu tadi, gimana burung ini bisa menarik perhatian juri, karena dalam konteks di lapangan irama lagu yang seperti apa itu kadang kan kita nggak tahu. Tapi yang menurut saya irama lagu tadi yang menarik perhatian juri, yang tipenya roll tembak, yang ya itu tadi bisa ada juri lewat dia sampai menoleh lagi, ya itulah dia punya kelebihan. Mungkin di tonjolannya tadi pasti disambung atau gimana, itu yang penting sekali. Menurut saya menjaga performa burung tadi supaya stabil, itulah sebenarnya kunci dari seperti saya ini, seperti perawat seperti saya ini. Kita harus paham dengan karakter dia, pertama itu. Kedua, kita harus paham dengan kondisi fisik maupun mental dia. Kalau burung muda seperti ini saya menurut saya masih belum mapan. Belum mapan dalam arti dia di mental masih labil lah. Kalau mentalnya dia itu kadang keluar emosi, jadinya nanti galak di lapangan. Jadi saya menurunkannya seperti maskot ini maksimal itu 2 minggu. Tapi kalau saya lihat dalam 2 minggu tadi burung ini kurang siap, saya kasih jeda lagi 3 minggu atau 1 bulan. Bahkan saya istilahnya mengajari maskot ini dulu main 1 bulan baru main lagi, untuk membangun mentalnya, karena mental itu menurut saya penting sekali. Burung bagus kalau mentalnya jelek nggak pas lah. Terus bukan dibilang burung tadi itu sortiran, bukan, cuman karena mental tadi sangat diperlukan di waktu kita main di lapangan. Kalau saya itu menggantang lepas trotol itu kurang setuju sekali. Istilahnya burung tadi masih apa ya, masih mentalnya masih belum mapan. Kalau saya burung dari anakan tadi umur ya sekitar urakan kedua dari bulu anakan ya, jadi sekitar setahunan lah. Itu saya ngajari jalan-jalan dulu.
burung ini biar nyaman dulu, saya pakai motor, dia nyaman. Kedua, kalau dia sudah nyaman, saya pakai mobil. Di lapangan pun dia nggak saya langsung turunkan. Jadi cuman saya buka di pinggir-pinggir saja, saya gantung lihat situasi dan kondisi lapangan. Tapi kalau burung itu tadi di lapangan dia nyaman, dia enak, dia keluar vektornya, terkadang itu saya coba ya 1 sesi. Setelah itu saya istirahatkan kadang 1 bulan, 1,5 bulan. Jadi kita harus bisa menahan ego kita untuk mempersiapkan burung dari muda tadi itu bukanlah hal yang gampang. Jadi musuh utama kita adalah ego. Burung ini bisa mapan, bisa berhasil, bisa kerja maksimal itu juga tergantung ego kita sendiri. Kalau kita sayang burung, kalau kita peduli dengan perawatan kita itu tadi, kalau dia tidak benar-benar siap, tidak saya turun. Kita main hobi itu yang kita cari adalah nyaman ya, silaturahmi. Terus kita istilahnya melepas penat setelah kita bekerja atau gimana, itu refreshing lah istilahnya. Kalau menurut saya lomba hanyalah refreshing, juga sebagai penyambung silaturahmi. Kalau susahnya itu kalau kita punya burung bagus terus di lapangan tidak diperhatikan, itulah yang menjadi bukan sedih lagi, jadi lebih istilahnya nelongso ya dari orang Jawa itu. Kadang pernah sih kita sampai marah, arogan akhirnya dengan berjalannya waktu tadi kita bisa sadar, oh ternyata dalam dunia burung itu kita perlu berbagai macam trik atau cara. Tapi kalau kita dikadali seperti itu ya kecewa pasti. Cuman menurut kita masih banyak lomba lain yang bisa kita ikuti lah. Juga peluang kita dengan kegagalan tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, kekalahan kita ada di sini. Oh, kekurangan kita ada di sini. Itulah menjadi motivasi. Senangnya itu kita bisa ketemu, kumpul teman sana, teman dari luar kota, bisa istilahnya di pekerjaan itu juga ada peluangnya lah. Saya sendiri dulu pernah istilahnya berkecimpung di dunia sangkar, di sangkar ukir atau gimana. Alhamdulillah dulu sempat ya lumayan lah bisa kenal si A, si B, si C orang luar kota tadi, akhirnya bisa pesan ke kita. Terus saya sendiri kan sebagai pemain juga istilahnya bakul ya. Mungkin ada ketemu teman di sana, oh aku butuh burung seperti ini, kamu ada ndak? Oh saya cari masteran seperti ini, kamu ada ndak? Ya alhamdulillah dari situ bisa menyambung hidup dan juga bisa ya jadilah rumah seperti ini. Ini 80% dari burung ini. Terakhir dari saya untuk pecinta murai Indonesia, mari kita bangunlah warisan nenek moyang kita. Kan murai batu ini burung endemi asli Indonesia, juga yang sangat eksotis lah di antara murai-murai batu luar negeri seperti Malaysia, Thailand. Dia punya kelebihannya sendiri. Jadi kita bangun, kita lestarikan dengan konservasi tadi, juga sebagai pemicu untuk persaingan kita ke depan supaya dapat menghasilkan murai yang lebih berkualitas lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.